Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua kelas 4B. Nah, kita belajar lagi, melanjutkan pembelajaran 4, masih tetap tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Ayo, masih ingatkah gagasan pokok dan gagasan pendukung? Siapa yang masih ingat? Nah, mari kita simak pertanyaan ini. Apa yang dimaksud gagasan pokok? Dan apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Nah, mari kita bahas bersama. Gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Gagasan pokok berupa kalimat utama yang dapat ditemukan pada awal paragraf atau yang disebut dengan paragraf deduktif. Pada akhir paragraf disebut paragraf induktif atau pada awal dan akhir paragraf yang disebut paragraf campuran. Ingat, gagasan pokok itu merupakan kalimat utama yang dapat ditemukan di awal paragraf, pada akhir paragraf, dan di awal dan di akhir paragraf. Kalau di awal paragraf disebut paragraf deduktif, kalau ditemukan di akhir paragraf disebut paragraf induktif, dan apabila ditemukan di awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran. Kita bahas bersama, yaitu dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Gagasan pendukung biasanya dinyatakan lebih dari satu kalimat. Nah, sekarang cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Caranya, yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan seksama. Cara yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Nah, apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Cara yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir atau di seluruh paragraf. Nah, sekarang membaca teks untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kita lihat ada gambar tari kipas Pakarena. Sekarang penjelasan dari tari Pakarena itu ada 3 paragraf. Mari kita simak dan baca. Paragraf pertama, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Paragraf kedua, kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah,
Penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Paragraf ketiga, cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tarian Kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Contoh menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Kita simak dan baca kembali paragraf pertama. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, itu kamu perhatikan kalimat pertamanya. Apakah itu kalimat inti atau kalimat pendukung? Sekarang kalimat yang kedua. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, tadi sudah dijelaskan. Apabila akan menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung, kita harus membaca sampai selesai. Nah, kita baca paragraf ini sampai selesai, terus kalian menentukan apakah dalam kalimat pertama itu gagasan pendukung atau gagasan pokok. Ya. Nah, tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah, ini merupakan gagasan pokok, kalimat inti. Nah, maka di sini terus ditemukan gagasan pokoknya adalah tari Kipas Pakarena. Gagasan pendukungnya yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Goa. Nah, itulah cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf atau pada bacaan. Lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Keberagaman tari daerah dalam masyarakat Indonesia merupakan salah satu unsur kebudayaan nasional. Budaya lain di Indonesia terdiri atas hasil karya kelompok masyarakat tertentu seperti bahasa daerah, makanan khas daerah, alat musik daerah, pakaian adat daerah, tarian daerah, serta kebiasaan atau adat istiadat. Namun, keberagaman ini tidak membuat kita terpecah belah, melainkan menjadikan kita sebagai bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tepat ditujukan kepada bangsa Indonesia. Semboyan ini membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Meskipun setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing, namun masyarakatnya dapat disatukan dengan bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bendera kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa. Kita juga bersatu padu di bawah filsafat dan dasar negara Pancasila. Agar lebih memahami mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan, dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah sapu lidi. Nah,
Sebuah sapu lidi bisa digunakan untuk menyapu, namun satu batang lidi tidak bisa digunakan untuk menyapu. Kita bisa menyapu menggunakan lidi jika beberapa puluh atau beberapa ratus lidi diikat menjadi satu. Nah, jadi dari beberapa puluh atau beberapa ratus lidi kita ikat, maka akan menjadi satu dan akan menjadi kuat. Jadi kesimpulan dari kesimpulan keberagaman itu akan indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Itulah pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dan jaga imun agar tubuh tetap sehat. Semangat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.